Selamat datang di channel Sinar Bahasa Indonesia, channel edukasi guru dan siswa. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP atau SLTP sederajat. Yuk ikuti. Teks soal nomor 1. Langkah-langkah mengerjakannya sebagai berikut. 1. Baca pertanyaan terlebih dulu. Pahami apa yang ditanyakan. Contoh. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan teks. Artinya, kita harus mencari pernyataan yang benar menurut teks. 2. Tandai kata kunci dalam pertanyaan. Kata kunci sesuai dengan teks. Fokus mencari kalimat yang benar-benar tertulis di teks. 3. Baca setiap pilihan jawaban satu persatu. Periksa setiap opsi dan cocokkan dengan isi teks. 4. Cocokkan dengan kalimat dalam teks. Cari kalimat di teks yang sama atau maknanya sejalan dengan pilihan jawaban. 5. Coret jawaban yang tidak sesuai. Jika informasi tidak ada di teks, bertentangan dengan isi teks, informasinya diubah, coret pilihan tersebut. 6. Pilih jawaban paling tepat. Jawaban yang paling sesuai dengan isi teks, itulah yang benar. Contoh penerapan pada soal. Pertanyaan. Manakah pernyataan yang sesuai dengan teks? Langkah. Cocokkan setiap pilihan dengan teks. Temukan bahwa pilihan D sesuai isi teks. Jawaban. D. Ringkasan cara cepat. Baca. Pahami. Cocokkan. Coret. Pilih. Soal nomor 2. Langkah-langkah mengerjakannya. 1. Baca pertanyaan soal terlebih dahulu. Makna kata irigasi pada paragraf 3. 2. Baca kalimat yang memuat kata irigasi yang diwarnai kuning. Fokus pada paragraf ketiga, terutama kalimat yang mengandung kata irigasi. 3. Perhatikan konteks kalimatnya. Kata irigasi biasanya berkaitan dengan air yang dialirkan untuk kebutuhan tertentu, terutama pertanian. 4. Ganti kata irigasi dengan pilihan jawaban. O. Pemindahan air, salah. B. Pengaliran air, benar. C. Penjernihan air, salah. D. Pembatasan air, salah. 5. Pilih kata yang paling sesuai maknanya. Irigasi berarti pengaliran air ke lahan, sehingga jawaban paling tepat adalah B, pengaliran air. Ringkasan cara menjawab. Baca pertanyaan, cari kalimat, pahami konteks, cocokkan makna, pilih jawaban paling sesuai. Jawaban B, pengaliran air. Soal nomor 3. Bentuk soal, pilihan ganda kompleks. Cara mengerjakannya. 1. Baca pertanyaan dengan teliti. Pertanyaan menanyakan tempat yang dapat dikunjungi di Taman Wisata Pulau Situgintung. 2. Pahami bentuk soal pilihan ganda kompleks. Artinya, jawaban bisa lebih dari satu, sehingga semua opsi harus diperiksa. 3. Kembali ke teks dan cari informasi yang sesuai. Fokus pada bagian teks yang membahas fasilitas atau tempat wisata. 4. Cocokkan isi teks dengan pilihan jawaban. Dari teks ditemukan area pemancingan, tempat kemah. Sementara, studio membatik tidak disebutkan. Kebun binatang mini tidak disebutkan. 5. Pilih semua jawaban yang sesuai isi teks. Soal nomor 4. Cara mengerjakannya. Bentuk soal, pilihan ganda, kategori, benar, salah. 1. Baca pertanyaan terlebih dahulu. 2. Baca setiap pernyataan dengan teliti. Pahami maksud kalimat pada setiap pernyataan. 3. Pahami bentuk soal pilihan ganda kategori. Artinya, setiap pernyataan dinilai sendiri, dan jawaban bisa berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang salah. 4. Kembali ke teks dan cari kalimat yang sesuai. Fokus pada bagian teks yang membahas penyebab, pengertian, dan asal istilah crab mentality. 5. Cocokkan isi teks dengan pernyataan. Jika sesuai, benar. Jika tidak sesuai, salah.
Pembahasan tiap pernyataan. 1. Penyebab munculnya mental kepiting adalah iri hati dan rasa percaya diri yang rendah. Dalam teks disebutkan bahwa iri hati dan rasa percaya diri yang rendah dapat mendorong munculnya crab mentality. Benar. 2. Sikap egoisme tidak terlalu buruk dan wajar bagi manusia. Dalam teks, egoisme justru dimaknai sebagai sikap negatif yang merugikan. Salah. 3. Istilah crab mentality berasal dari analogi perilaku kepiting dalam ember. Hal ini dijelaskan secara langsung pada paragraf kedua. Benar. Jawaban akhir: benar, salah, benar. Ringkasan. Baca pernyataan, ingat ini pilihan ganda kategori, cocokkan dengan teks, tentukan benar, salah. Soal nomor 5. Cara mengerjakannya. Bentuk soal, pilihan ganda kompleks. 1. Baca pertanyaan dengan teliti. Perhatikan kata fakta-fakta. Artinya, yang dicari adalah pernyataan yang benar-benar sesuai isi teks. 2. Pahami bentuk soal pilihan ganda kompleks. Artinya, jawaban bisa lebih dari satu, sehingga semua pilihan harus dianalisis satu persatu. 3. Baca kembali teks dan tandai informasi penting. Fokus pada data objektif, seperti angka, istilah ilmiah, dan keterangan yang bisa dibuktikan. 4. Cocokkan setiap pilihan dengan isi teks. Pembahasan tiap pilihan. Bumi tidak sepenuhnya padat dan keras di dalamnya. Pernyataan ini bersifat simpulan umum, tidak dinyatakan secara langsung sebagai data faktual, tidak dipilih. Terdapat setidaknya 15 lempeng bumi, baik daratan maupun lautan. Dalam teks tertulis, bumi kita mempunyai paling tidak 15 lempeng. Fakta, dipilih. Di bawah bumi terdapat lapisan yang lebih lunak dan lebih panas. Dalam teks tertulis, di bawah kerak terdapat lapisan yang lebih lunak dan lebih panas. Fakta, dipilih. Indonesia rawan gempa karena wilayahnya di atas pinggiran lempengan bumi. Pernyataan ini merupakan penjelasan sebab akibat, bukan data faktual langsung. Tidak dipilih. Jawaban akhir, terdapat setidaknya 15 lempeng bumi, baik daratan maupun lautan. Di bawah bumi terdapat lapisan yang lebih lunak dan lebih panas. Ringkasan, baca soal, ingat pilihan ganda kompleks, cek semua opsi, pilih semua pernyataan yang sesuai fakta dalam teks. Soal nomor 6. Cara mengerjakannya. Bentuk soal pilihan ganda biasa. 1. Baca pertanyaan terlebih dahulu. 2. Pahami urutan kegiatan memasak dari awal sampai akhir. 3. Tentukan langkah paling awal. Dalam memasak nasi goreng, langkah pertama yang logis adalah memanaskan minyak dan menumis bumbu. Langkah 3. 4. Tentukan langkah terakhir. Prosedur diakhiri dengan nasi goreng siap disajikan. Langkah 4. 5. Susun langkah tengah secara logis. Setelah menumis bumbu, masukkan nasi, ayam, kol, aduk hingga rata, tambahkan daun bawang, lalu angkat. Urutan langkah yang benar adalah 3, 1, 5, 2, 4. Artinya, 3. Panaskan minyak, tumis bumbu. 1. Masukkan nasi, ayam, dan kol. 5. Aduk hingga tercampur rata. 2. Tambahkan daun bawang, aduk, lalu angkat. 4. Nasi goreng siap disajikan. Jawaban benar. D. 3, 1, 5, 2, 4. Ringkasan. Cari langkah awal, cari langkah akhir, susun langkah tengah secara logis. Soal nomor 7. Cara mengerjakannya. Bentuk soal, pilihan ganda biasa. 1. Baca judul dan kalimat awal teks. Biasanya, ide pokok ada di awal berita. 2. Cari kalimat yang paling sering diulang maknanya. Dalam teks, berulang kali dibahas bahwa kandungan gizi susu MBG telah diatur sesuai standar BGN dan BPOM. 3. Pilih jawaban yang mewakili seluruh isi teks, bukan bagian kecil saja. Analisis pilihan jawaban. A. BPOM mengatur kandungan gizi semua jenis susu di Indonesia. Terlalu umum, tidak fokus pada susu MBG.
B. Kandungan gizi susu MBG telah disesuaikan dengan standar dari BGN dan BPOM. Mewakili keseluruhan isi teks, paling tepat. C. Publik menuntut agar susu MBG diganti dengan susu segar murni. Hanya bagian kecil dari teks. D. Susu MBG hanya mengandung 20% susu cair, sisanya air dan zat tambahan. Bertentangan dengan isi teks. Jawaban benar. B. Kandungan gizi susu MBG telah disesuaikan dengan standar dari BGN dan BPOM. Rumus cepat menentukan ide pokok. Baca awal, cari gagasan utama. Pilih yang mewakili seluruh teks. Sampai di sini pembahasan soal-soal TKA Bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada materi berikutnya di channel Sinar Bahasa Indonesia. Bantu komen dan like subscribe jika konten ini bermanfaat. Terima kasih.